Ya, tadi sudah dibuka oleh penampilan dari Jupe dengan Aku Rapopo. Selamat datang di ILK Indonesia Lawak Club. Dan juga selamat datang untuk teman-teman yang jauh sekali ini menyeberang pulau dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Terima kasih. Ini kebenaran sekali nih dengan apa yang tema kita kali ini. Malam hari ini kita akan membicarakan mengenai Mars dan Venus. Ya, jadi kita akan menceritakan bagaimana sisi seorang lelaki dari sisi juga seorang perempuan. Sekarang kita akan mulai saja dengan perkenalan terlebih dahulu. Saya ingin tahu Jupe ini mewakili siapa, Jupe? Saya mewakili wanita rajin. Saya mewakili talenta dan gaya. Jadi namanya wanita rajin, talent dan gaya. Warteg. Iya. Oke, terima kasih Jupe. Di depan saya ada Cipan. Selamat malam semuanya. Selamat Cipan malam. dari mana, Cipan? Aku dari Enci-Enci, pandai mengolah modal perdagangan impian pria mantan, otaknya terbatas. Wah, apa tuh Cipan? Singkatannya? Singkatannya adalah Cipan model papan atas. Wih, gila. Cipan model papan atas. Terima kasih Cipan. Di sebelah kiri saya ada sahabat saya, seorang pahlawan. Dia adalah Pangeran Kegelapan. Silakan. Saya dari anggota Yayasan Masyarakat Selalu Makmur. Ya, disingkat. Singkat jadi apa, Bar? Ini kayaknya nggak cocok disingkat, Pak. Ini Kenapa? cocoknya dimasak. Ini kayaknya nggak cocok disingkat, Pak. Ini Kenapa? cocoknya dimasak, Pak. Loh, Ayam semur, Pak. ayam semur. Anggota Yayasan Masyarakat Selalu Makmur. Ayam semur. Ayam semur Akbar. Makmur saya ini, Pak. Ya. Ya. Dan di belakang Akbar ada Pak Jarwo. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam. Selamat malam Pak Jarwo. Saya mewakili dari unit lelaki rajin kelola keluarga dan tetangga. Oh, hebat ini. Unit lelaki rajin kelola keluarga dan tetangga. Ya. Disingkat apa, Pak? Ular keket, Pak. Ular keket. Ya, Pak Jarwo. Di belakangnya Cipan ada Calontong. Ya, saya tetap peneliti, Pak. Saya peneliti remaja dan usia tua, tapi bukan untuk negara, cuma ikut tren. Oh, itu apa namanya? Perut buncit. Anda menghina saya. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ini memang singkatannya peneliti remaja dan usia tua, bukan untuk negara, cuma ikut tren. Perut buncit singkatannya. Saya bukan menghina Bapak, Tapi orang kenapa? saya sendiri juga buncit. Ya, Ya, perut terima kasih. buncit ya. Ya, Oke, siap. Cak Lontong. Atau survei saya sekarang. Nggak usah. Nanti aja nanti. Di sebelahnya ada Komeng sebagai komentator. Ya. Selamat malam, Pak. Komeng, saya berharap di sini Komeng tuh nanti yang melihat dari sisi seorang lelaki dan juga seorang wanita. Jadi berada di tengah, ya. Banci dong saya. Nah, tapi saya mengetahui soal itu, Pak. Saya ahli DNA, Pak. Wah, gila. Saya pernah mengecek DNA, ya? kambing, Pak. Hah? Jadi kambing ini dia kalau mengembik bukannya bukan, Pak. Mbok. Wah, kambing Saya apa? mulai teliti tuh, Pak. Makanya saya teliti DNA-nya, Pak. Terus? Saya periksa. Kok nih orang-orang mbek dia ngomong Jawa, Mbok. Ah. Saya periksa, saya samain, ternyata DNA-nya sama Mecalontong. Oh iya? Berarti dia ayahnya, Pak. Oke, Komeng sebagai komentator. Ya. Di belakangnya ada Kang Maman, notulen kita. Selamat malam Kang Maman. Selamat malam, Kang. Selamat malam. Dan di paling belakang ada Asri Welas. Selamat malam Indonesia. Selamat malam Indonesia. Silakan Asri, dari mana? Jadi saya ini dari wanita kantoran, tukang kumpulin anak dan suami. Jadi waktuku mandi. Oh, waktuku mandi. Iya. Oh, bagus sekali ya. Asri Welas. Ya, Pak. Dia belum ditanya ya kamu ya? Oh, kamu belum? Belum ditanya, Ya udah, Pak. ngomong aja. Lah kok begitu? Ya, apa-apa. Bapak penghinaan banget, Pak. Gue kesannya gembel banget, Pak. Ya udah ngomong aja sono. Emang gue kotoran kucing. Oke, tepuk tangan, ada calon tuh, ada komen. Kamu belum? Ya
Ya udah ngomong aja. Iya, iya, iya. Dia juga kan orang, Pak. Iya, iya. Saya dari Perhimpunan Lelaki Tajir dan Seksi, Pak. Lelaki tajir dan seksi. Betul. Perhimpunan lelaki tajir dan seksi. Betul, Pak. Singkatnya apa? Pelek taksi, Pak. Iya, 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 bagus Iya, ya. ceperin, Ikut Pak. ceper, iya. Sekarang kita akan membicarakan mengenai lelaki, perbedaannya dengan wanita. Ya, Mars and Venus. Sekarang saya mau tanya sama Asri dulu. Ya. Silakan, Mbak Asri. Menurut Mbak Asri gimana ini? Menurut saya bersyukur sekali dilahirkan menjadi cewek, wanita, perempuan. Karena di mata masyarakat, di Betul. mata umum, di mata Tuhan Yang Maha Esa juga perempuan itu harus 3 kali dihormati. Iya. Hormatilah ibumu, ibumu, ibumu. Iya. Bapakmu au gelap katanya. Begitu katanya. Jadi saya sih bangga menjadi perempuan. Tapi kalau mau dibilang enak atau gak enak, ya enak atau gak enak jadi cewek atau cowok, saya bilang enakan jadi cowok. Kenapa? Enakan jadi cowok. Kenapa? Oh, karena kamu juga wanita tanggung ya. Kamu kan berantakan gini ya wanitanya. Jadi memang enakan jadi cowok. Tuh kan begitu kan. Ini masalahnya. Kalau laki-laki Ya. itu bisa seenaknya. Hah? Kalau perempuan perlu tata kerama Iya. dari baju. Mm-mm. Bapak lihat penyanyi rock, Ya. nyanyi rock, celana ketat. Iya. Giliran perempuan ketat, murahan gitu. Ah. Nih di tengah-tengah kayak gini, kalau saya koprol kayak gini, Loh. ayo jelek, jelek. Kenapa Pak? Saya Bagus, 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 kenapa? Makasih, Pak. Bawa Kenapa? Ya orang masa di sini koprol. Tuh. Orang kan? waras nggak mungkin begitu, Pak. Kan komeng begitu. Dibilang saya nggak tata kerama. Padahal kenapa emangnya apa? Nggak ada hubungannya. Ya, tuh. Ya, benar-benar. Kalau cowok ngapain aja boleh, coba ya. Dandan. Dandan. Cewek harus dandan. Gak dandan katanya, apaan dasar cewek siapa yang mau ngelirik. Cowok gak dandan gak apa-apa, gak mandi juga gak apa-apa. Nih, Dia gak apa-apa. Ini asal nuduh, Pak. Aduh, dia mandi tapi kucel. Ya kan? Nih, Kalah. Apa? Saya tuh rajin mandi. rajin mandi. 3 kali 4 hari. 4 hari tuh. Interupsi. 3 kali sehari bukan 3 kali 4 hari loh. Pak, interupsi Pak. Ya, kena boleh, Bangku boleh. saya didudukin Mas Komeng. Meng, ngapain, Meng? Bekasnya enak, Pak. Lo pindah sono, Meng. Ah. Meng. Pak, tolong minta diperiksa, Pak. Jangan-jangan netes tuh, Pak. Siapa tuh yang ngomong? Hei, Gak ada ya, gak ada yang ngomong. Nih sebelah sini nih, Pak. Meng. Kalau calontong aja dibilang nggak mandi ya, Pak. Iya. Calontong seperti itu dibilang nggak mandi. Nih, kamu lihat dong. Saya dibilang nggak apa ya, Pak ini, Pak? Makanya, Nih. yang kayak begini, Dia mandi terakhir kelas 2 SD. Dia mandi terakhir 2 SD. Nggak apa-apa, sering mandi, Pak. Mandi apa? Cuman nggak pakai air kayak lumpur. Kayak gajah, Pak. Mandi apa saya? Maaf interupsi. Ini maaf ya Mbak Asri, tapi saya ingin membela Anda. Tadi yang Anda lihat itu adalah salah satu bukti perbedaan jelas antara cewek dan cowok. Mbak lagi diomongin malah dandan, Mbak. Emang perempuan itu begitu. Enggak, maksudnya Kenapa? seperti ini. Tadi lihat apa yang dilakukan oleh Komeng. Iya. Dia duduk kemudian ngerasain bekas-bekasnya Iya. jupe. Coba kalau perempuan yang melakukan itu. ya Iya. dibilang, Kalau murahan. laki, nah betul kalau laki-laki semua tertawa lucu. Tapi coba kalau perempuan macam apa kamu? Iya. Terus nih, Sih? laki-laki bisa pipis Masa di saya mana? sama laki-laki, Pak, begitu? Iya. Saya kan coba ibu diri deh. Berdiri, terus kamu sini. Iya. Adem-adem aja, Pak. Tuh. Oh, jadi nggak semua perempuan juga. Ya semua tergantung Nggak semua. steady dan bawangnya. Meng, Ya. Meng. Coba, Meng. Meng. Ya, apa? Jangan ngomong sana. Ini ribet Coba kamu duduk banget. sini. Ribet Coba, tenang. kalau Iya. duduk sini. Ada bedanya nggak, Meng? Ada bedanya nggak? Aduh, Kenapa? Nah, ini. punya lo ketinggalan tuh. Di pinggir jalan aja, Pak. Mobilnya kempes, Pak. Bannya bocor. Mau ganti susah. Diri aja manis di pinggir jalan, Pak. Iya. Mau pakaian seksi, cowok datang, tin, bisa pakai motor, bisa pakai mobil. Mbak, kenapa? Iya Pak, bocor, adik saya belum datang, rumah jauh. Saya gantiin Pak, yang nolong banyak Pak. Saya pernah ban saya mobil kempes pinggir Kempes. jalan, saya diri Pak di pinggir jalan. Di razia Satpol PP, saya joki 3-in-1 Pak. Nggak enak Pak. Lu salah kalau itu. Coba ibu diri deh. Berdiri, terus kamu sini. Iya.
Adem-adem aja Pak. Tuh. Oh, jadi nggak semua perempuan juga. Ya ya? semua tergantung Nggak semua. seledri dan bawangnya. Meng, Meng, Ya. Meng, coba Meng. Meng, Ya, halo. Jangan ngomong sana. Ini coba kamu ribet duduk banget. sini. Ribet Coba, tenang. kalau Iya. duduk sini. Ada bedanya nggak, Meng? Ada bedanya nggak? Aduh, Ah, kenapa? Nah ini, punya lo ketinggalan tuh. Iya, iya. Balik lagi ya Lanjutkan, Pak. Asri, Balik ya. lagi ya Pak. Sama laki-laki begitu juga. Laki-laki pipis sembarangan boleh. Perempuan boleh pipis sembarangan? Ya nggak ada yang larang Pak, kalau Boleh mau ya aja. silakan. Kita nggak pernah ngelarang loh ya. Betul. Monggo silakan, kita Iya, malah Pak. seneng. Oh kan, begitu kan? Laki-laki bisa telanjang dada. Coba Jupe telanjang dada. Iya. Boleh? Boleh nggak? Boleh nggak deh? Jangan. Boleh jangan, Pak ini tolong jangan ditunda. Ayo. Jadi intinya perempuan harus punya tata krama, perempuan harus menutup aurat, Ya. perempuan tuh harus menerima kodrat. Jadi kalau bilang laki-laki sama perempuan enak mana? Ya saya sih bilang enak laki-laki. Walaupun saya terakhir alhamdulillah menjadi perempuan, saya juga bangga. Tapi enak laki-laki. Tapi nggak juga di antara kesemuanya ketika sudah berpasangan. Kalau misalnya ada wanita yang seperti apa, yang ditanya pertanggungjawabannya laki-laki loh, jangan salah. Iya, Jadi betul. tetap aja laki-laki. Betul, Pak. Yang harus tahu kan, bener ya? Interupsi, Pak. Saya Betul. pernah mencoba nih, sebentar ya Riko. Nah. Apa yang tadi dikatakan oleh Asri ya? Ya. Katanya, saya ajarin tuh ke anak-anak saya. Kalau sayang sama ibu tuh, yang pertama siapa? Ibu. Ibu. Yang kedua ibu. Ibu. Ketiga ibu. Ibu. Sampai 3 kali saya tanya sama anak saya, bilangin ke mama kamu bahwa papa tuh harus punya 3 ibu ini berarti kurang 2. Iya. Tuh kan, laki-laki boleh punya banyak istri. Giliran Anak perempuan. saya langsung aduh. ngadu sama ibu saya, lagi masak dianya. Bu, kata papa tuh kurang ibu 2 lagi supaya jadi 3 katanya. Anakku, kamu tahu nggak katanya? Si ibunya lagi potong. Ini kamu ini tahu gini? Ini terongnya 1. Ibu bagi-bagi jadi 3 ya. 3. Bilangin sama bapak kamu, maukah jadi terong ini? Saya langsung berhenti minta itu setelah itu. Daripada gua jadi terong. Ayo, Riko, silakan. Saya nggak setuju tadi. Siapa bilang katanya anak-anak laki-laki tanggung jawabnya di laki-laki gede banget. Saya punya catatan Pak. Jadi pria itu 1 tanggung jawabnya besar Pak. Itu yang pertama udah pasti. Jadi cowok tuh mesti tahan banting. Bahkan ada anggapan kalau kita kerja nih Pak, gajian Pak. Kalau duit cowok, duit suami, itu duit istri, duit anak, duit keluarga. Tapi kalau istri kerja, itu duit dia sendiri Pak. Iya dong. Apa nggak enak? Salah. Nggak juga begitu kok. Tanya Jupe, duitnya Tanya aja duitnya Jupe. Gaston tuh. Nah, Jupe tuh tanya. Saya tidak setuju kalau duit Nggak setuju? istri buat istri aja. Saya nggak setuju. Jupe kenapa? Duit saya buat suami saya juga. Dia sih pacaran sama orang Padang namanya makanya Gaston Katanyo. Enggak, tapi saya Gaston Castanyo. Katanyo. Nah, Iya. lanjut Pak. Pria ada tuntutan harus lebih pintar dari wanita Pak. Kepala keluarga, imam Pak. Iya. Sekalipun namanya Agus, tetap dipanggil jadi imam Pak. Iya. Nggak enak jadi cowok Pak. Kemudian, saya juga punya catatan. Cewek enak bisa contoh jalan-jalan pakai tank top. Iya, kenapa? Cowok bisa pakai tank top. Boleh. Padahal kita juga gerah loh. Cewek tuh bisa pakai baju, jam tangan, celana, jeans. Cowok bisa dipakai loh. Sepatu cowok. Iya. Cats ya, casual. Tuh cowok bisa pakai high heels. Gue bisa pakai baju cewek yang apa di pinggang itu begitu kan bentuknya. Iya. Kalau cewek sesate-sate pakai baju kaos tidur cowok bisa. Cowok nggak bisa pakai baju cewek Pak. Saya juga nyatet Pak. Kalau di pesawat, di angkutan umum, bahkan di pesawat maksud saya Pak, di bus gitu. Asal cewek masuk, cowok kan bisa kalau nggak dikasih tempat duduk dibilang cowoknya macam mana tuh cowok. Akhirnya cowok berdiri, silakan Bu, silakan Mbak. Ya. Coba, ya kan? Kalau cewek udah duduk bisa gitu kesian lihat gue diri cowok. Diri aja lu kan laki. Nggak enak jadi cowok Pak. Dia bilang main tuduh-tuduh aja. Itu fakta Pak. Belum lagi Pak. Cewek, contoh nih Pak ya. Itu bisa banyak sekali cewek bisa main layangan Pak. Cewek ketomboy-tomboyan Pak main layangan. Giliran saya Pak main boneka dikatain Pak. Padahal bonekanya lucu banget Pak. Annabelle, Chucky, Sadis imut. semua. Iya, sadis semua tuh. Nah, contoh lagi, cewek nangis, ada pemakluman Pak. Betul kan? Iya. Kenapa sayang? Kalau cowok nangis, lu kayak apaan tahu sih lu cowok nangis, payah. Contoh lagi, di pinggir jalan aja Pak, mobilnya kempes Pak, bannya bocor. Mau ganti susah, diri aja manis di pinggir jalan Pak. Iya.
mau pakaian seksi, cowok datang, Tin, bisa pakai motor, bisa pakai mobil. Mbak, kenapa? Iya Pak, bocor, adik saya belum datang, rumah jauh. Saya gantiin Mbak, yang nolong banyak Pak. Saya pernah ban saya mobil kempes pinggir jalan, saya diri Pak di pinggir jalan, di razia Satpol PP, saking joki 3-in-1 Pak. Nggak enak Pak. Lu salah kalau itu. Saya diri aja, nggak ada yang nolongin Pak. Ya karena lu gak ada usaha dulu. Coba sekarang saya tanya lagi sama Jupe. Menurut Jupe gimana Jupe? Menurut saya, Jupe juga menerima nggak? Kalau saya melihat tuh Jupe tuh orangnya yang apa ya? Orangnya kayak bangsa Padat, Indonesia lah, asik-asik aja gitu yang penting tuh. baiklah, begini semuanya. Nah, Ini buat lihat. cewek-cewek Indonesia ya. Jadi kerja keras lah buat kalian. Bahwa jangan pernah yang namanya berpaku sama laki-laki. Karena ketika kita sudah berpaku sama laki-laki, artinya kita menghamba kepada laki-laki. Maksudnya tuh ya maksudnya kita bergantung kepada si laki-laki ya. Ya jangan, jadi jangan bergantung sama Gak kuat laki-laki. Pak gituan digelantungin. Ada kekuatannya ya. Jadi jangan bergantung sama laki-laki. Kalau kita masih bisa ngasih, kasih. Kalau saya tipe cewek itu sering ngasih, lebih baik memberi daripada menerima. Coba ulang lagi, lebih baik apa? Memberi daripada menerima. Artinya kita tunjukin kepada semua laki-laki yang ada di dunia, cewek Indonesia itu kuat dan kita bisa ngasih tanpa kita bisa harus minta kembali. Nggak perlu. Buat saya, kalau saya ini, kok jadi serius banget gue ngomongnya. Gak apa-apa. Itu kelihatan banget tuh sebenarnya ke nafsu lu yang dulu itu pengen keluar. Gue kayak jadi kecurahan hati di Pak sini saya. Pak. Moga-moga ini didengar oleh semua Nggak. kesebelasan Pelita Bandung Raya ya ini Enggak ya. Pak, gini Pak maksud saya Pak. Gimana? Iya tadi siapa namanya Riko. Saprudin. Riko CPR. Ya, Bu. Tadi kamu bilang apa? Enak cewek. Enakan cewek. Enakan jadi cewek. Contohnya Iya. apa ya tadi? Ya kayak tadi cewek bisa Pakai lipstick. cowok nggak Boleh pakai lip gloss. lipstick. Ban, lah apa ladies first. Nah, Contoh, enak apa? Lu cewek Apa? jalan lagi syuting Jupe Ah. sama Asri Welas sama Cipan. Sambil jalan gandengan tangan. Kalau gandengan tangan cewek Dia nggak boleh, masalah. iya. Kita cowok coba saya sama Kang Deni sama Komeng jalan gandengan. Nah lu, apa nggak dibilang apaan tahu tuh? Enggak, orang pasti Kemudian, pasti ngomong Tapi orang. enggak kok. Tahu nggak? Cowok begaul bisa boleh sama siapa aja. Set gue dikeroyok. Ya nggak hamil. Kalau cewek nggak boleh. Jangan begaul ini ntar takut hamil. Nah kalau cowok kan enggak. Kalau hamil lu gak cewek, itu ada Instruksi, maaf Pak, Jupenya bisa duduk nggak Pak? Bisa lihat orang-orang pada gelisah Pak. Pak saya lagi nafsu Pak. Saya tidak bisa Pak. di bangku Saya aja. dari Jupe. iketan-iketan warteg saya nggak terima Duduk Pak. dulu ya. Dibilang katanya Iya, cewek. iya. Bapak jangan bicara kalau Iya, saya iya. lagi bicara. Iya, iya. Pak Ceper. Maaf, Ya Pak Ceper ya. Oke. Bapak jangan Sini. Bapak jangan pikir Duduk, lebih Pak. enak aja ya Pak. Jupe duduk. coba. Jupe, ini nggak bisa. Asal Bapak tahu ya Pak. Pak, bangku Kita cemong akan Pak. istirahat dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini ya. Ini rumahnya Pak Jarwo ini. Bapak dari sono. Iya. Nih calon tong. Ini rumah saya. Ini rumah siapa berdua? Ini Hirdije rumah Hirdije. Ini nama siapa? Pak Prapto. Susah-susah mudah kau ku dekati, ku cari engkau lari, ku diam kau hampiri. Jinak burung dara, justru itu ku suka. Bila engkau tertawa hilang semua duka. Wajah cukup lumayan, dapat poin 6. Bila engkau terjalan hilang semua duka.
Kita terusin lagi ya. Saya mau tanya sebenarnya sama Pak Jarwo. Oh iya? Kenapa? Iya dong. Karena beliau ini yang paling banyak pengalamannya. Jadi perlu kita dengarkan. Tua gitu Pak, tua. Ini justru iya, maksudnya banyak pengalamannya beliau itu. Iya. Silakan Pak Jarwo. Terima kasih Pak Denny. Iya. Ini ada beberapa fakta yang menunjukkan bahwa pria itu ternyata lebih kuat daripada wanita, Pak. Yang pertama, pria ya. ada yang menganggap bahwa Nyonya Nyengir itu berdiri sejak 1911. Iya. Tapi itu harus dikoreksi, Pak. Sebab Budi Utomo berdiri sejak 1908. Berarti laki-laki lebih kuat dan lebih dulu berdiri daripada wanita. Kata Budi Utomo. Kata saya. Tadi bawa Budi Utomo. Nah, kemudian fakta yang kedua, Pak. Dahulu kala zaman kerajaan, pria lebih kuat daripada wanita. Ada seorang yang namanya Pangeran Mangkubumi. Iya. Bumi aja kuat dipangku sama dia. Betul. Dipangku ya. Fakta yang kedua, zaman sekarang Kuntet mangku langit. Nah, Langit aja dipangku. iya. Berarti pria lebih kuat daripada wanita kan? Padahal orangnya kuntet ya. Betul sekali. Nah, kemudian fakta yang berikutnya, ada para wanita menuntut emansipasi. Ada sesuatu yang salah di sini tentang emansipasi, Pak. Mereka mengatakan bahwa yang namanya emansipasi itu Siapa sih? emansipasi. Emansipasi. Oh kirain eman siapa sih gitu, saya nggak dengar. Anak Pak. Akbar itu anaknya Pak Jarwo. Bukan. Ini istilah men bahwa emansipasi itu sedang dituntut terus oleh para wanita. Mereka mengatakan emansipasi itu adalah wanita selalu berada di atas pria. Itu salah, perlu dikoreksi. Sejajar maksudnya tuh Pak. Nggak ada juga menuntut di atas pria, Pak. Iya, oh. Bahwa yang namanya emansipasi itu bukan wanita di atas pria. Kalau wanita di atas pria itu bukan emansipasi namanya. Namanya apa itu? Namanya variasi, Pak. Oh, variasi. Iya. Saya ingin bercerita bagaimana saya mendidik anak-anak saya supaya timbul rasa keibuan pada diri dia. Anak-anak remaja sekarang, terutama putri itu Pak, sudah lupa kodratnya sebagai wanita. Nah, saya mendidik menuntut. dia, betul. Yang idealnya kan mereka suatu saat akan menjadi seorang ibu rumah tangga. iya. Nah, di situ saya mendidik anak kelima saya, Pak. Namanya si baru lagi ya, adiknya Kuswati. Ternyata baru ketemu anak saya satu, Pak. Oh, itu. Baru pulang, Pak, dari pesantren, Pak. Siapa namanya, Pak? Kusmiran, Pak. Oh, Remaja Kusmiran. putri, Pak. Iya. Ini cewek, Pak. Iya. Yang nyanyi Babylon, Pak. Itu Ari Kusmiran. Itu Arif Kusmiran, Mek. Ini Kusmiran. Cowok kan Pak ya? Iya. Cewek. Tapi dia punya Kusmiran di sininya. Kumisan itu, Pak. Oh, kumisan ya. Cewek, Pak. Iya, cewek. Dia beranjak remaja, udah 14 tahun. Kusmiran ya. Saya nasihati dia, adek. SMP, Pak ya. SMP. 14. Manggilnya adek. Ya, paling bungsu. Adanya bapak apa anak? Anak saya. Oh, dipanggil adek. Kan paling bungsu, Paling Meng. bungsu dia manggilnya adek, Meng. Adek Emang Pak, tetap sebentar. anak dong, Pak. Kan anak. Meng, Ya. saya kan tetangganya Pak. Iya. Kok saya nggak pernah lihat si Kusmiran? Nah, ini yang Mana? jadi masalah. Ini baru pulang dari pesantren. Baru pulang dari pesantren malam-malam. Masa saya lapor dulu sama Anda? Emang Anda ketua RT apa? Rumah lu yang mana? Rumah lu? Rumah ini kan Pak Jarwo. Rumahku sebelah. Udah hancur Nih, lagi dah. Selisih Ah. satu rumah ini rumahku. Masa kan keterlaluan kalau anaknya pulang saya nggak tahu. Nih, Selisih satu ini rumah. dimana? Ini rumahnya si Jauh. Hirdi. Saya kasih tahu ya, ini dengar dulu ya. Ini biar jelas. Kusmiran itu anak di luar nikah. Ya, bukan ya. Maksudnya di luar ada yang nikah, Pak ini sih kerja aja dia sama istrinya gitu. Enggak, ya betul. Baru pulang dari pesantren Pak, malam-malam. ini bagi-bagi apa sih Pak? Saya nggak kebagian Pak dari tadi Pak. Bukan ini nih ngurus rumah, makanya ini. Mana nunjukin? Ini rumahnya Pak Jarwo ini. Rumah di sono. Iya. Nih calon tong. Ini rumah saya. Ini rumah siapa berdua? Ini Hirdi rumah Hirdi Ini nama siapa? Pak Prapto. Ini Pak siapa Prapto itu? tuh sering berkunjung ya ke ya. Sering berkunjung kan. Lo ngaco nih semua. Aneh. Loh Pak, rumah saya dibawa Pak.
Nah, jadi begitu, Pak. Namanya Kusmiran. Kusmiran. Jangan ngemanggilnya Dek Kus, jangan Kus-kus gitu dong Pak manggilnya. Ya masa kus-kus. Manggil karena yang paling kecil, makanya manggilnya Ade. Bungsu. Dede, Iya. saya bilang. Dede manggilnya. Adek kan sekarang sudah umur 14, udah jadi remaja. Nah, adek suatu saat akan menjadi seorang ibu. Kata Kusmiran. Kata saya bapaknya. Bapaknya. Oh, nasehatin. Nasehatin. Bilang. Supaya tumbuh rasa keibuannya menjadi seorang wanita sejati. Soalnya ada pepatah mengatakan setinggi-tingginya bangau terbang akan menjadi kecap juga, Pak. Benar. Makanya, Iya benar. setinggi-tingginya wanita. Pak, kecap bukan dari kedelai, Pak. Iya kedelai. Nggak pernah dari bangau, Pak. Itu, aduh komeng lu rese, Meng ya. Enggak ada, Pak. Maksudnya begini, pepatah itu artinya begini, Meng. Setinggi-tingginya wanita itu bersekolah, Kodratnya kembali ke kodratnya akan kodrat. kembali ke gitu. dapur juga. Iya. Begitu. Coba instruksi. Tadi Bapak ngomong apa, Bapak? Bapak bilang setinggi-tingginya. Udah itu, udah. Ya. Akhirnya pada prinsipnya akan kembali lagi ke kodratnya. Iya. Terus ada lagi satu lagi apa Pak tadi tuh? Nah, Ada pepatah lagi apa Pak? ya maksudnya setinggi-tinggi wanita, pendidikannya tinggi, tapi akan kembali ke dapur juga. Memang benar. Jadi maksudnya Bapak mengajarkan? Maksudnya saya mengajarkan anak saya supaya dia punya pendidikan tinggi, tapi juga kodrat sebagai wanita juga tidak melupakan. Untung Pak, emang anak-anak saya tidak bisa masak karena dia bilang sudah ada pembantu. Iya. Suruh nyuci, dia bilang sudah ada laundry. Iya. Nah, untung istri saya Pak bisa pinter masak Pak. Senin dia masak soto. Kan udah nggak ada istrinya. Ada istrinya. Ada. Waktu itu kan nggak ada kan? Ini pasti bahas rumah lagi nih pasti nih. Enggak, soalnya. Dengar ini kan jadi TKW. Nah, tuh. Lo kok tahuan sih itu daripada saya? Tangganya nih. Makanya kamu Ini tanyain. orang tua nih ngurusin rumah tangga saya aja ini. Enggak, cuma tetangga kebetulan tahu aja Pak. Kepo bener sih ah. Bisa urusin diri masing-masing nggak? Jangan urusin saya. Oh ini kasihan Pak Jarwo nih. Bapak bisa ngomongnya pelan-pelan aja bisa nggak? Jangan merusak pendengaran kita. Ya ini kan Kok lagi saya diomelin sih Pak? terusin. Bar ini lagi cerita Bar. Pak, jangan begini Pak. Kamu bukan Akbar. Kamu di sono. Kan tadi di sini Akbar Pak. Tapi kalau menurut saya Pak, Pak, alangkah saya punya indahnya. survei, Pak. Hah? Saya punya survei. Survei apa lagi lo? Mikir, Pak. Mikir. Pak, Saya punya survei, Pak. Weh, balik. Bisa, weh. Oh, Nggak bener. salah. Maaf, Pak. Bisa semuanya bro. Interupsi Pak. Interupsi. Menurut saya perempuan itu harus mengerti dengan kodratnya, Pak. Dengarkan baik-baik, ini buat kalian semua. Anda bukan Dengarkan baik-baik. Anda bukan cewek. Hei. Jupe ini ada apanya sih? Tiap kali dia berdiri laki pada Ini ngikut. aneh. Ini juga. Interupsi, Pak. Interupsi. Menurut saya perempuan itu harus mengerti dengan kodratnya, Pak. Kacau. Aduh. Udah, kembali lagi. Weh. iya Pak, kenapa saya bisa? Saya tadi transmigrasi Pak di daerah pegunungan Pak. Aduh. Udah ditutup ya. Udah semuanya udah benar, udah balik lagi. Iya. Udah ya. Ya. Jadi gini, Sekarang, silakan, kalau menurut aku Ipan. kenapa sih akhirnya topik cewek sama cowok akan selalu menjadi perdebatan yang hangat? Iya. Ini karena budaya kita mulai sudah berubah. Kita kan sebenarnya tinggal di budaya yang patrilineal, di mana si laki-laki ini selalu menjadi sosok yang terkuat, terdepan. Nah, perempuan itu selalu menjadi second layer atau golongan nomor 2, Pak. Nah, makanya ketika emansipasi itu muncul, ketika perempuan mulai menunjukkan suaranya dan haknya, akhirnya mulailah si laki-laki, perempuan mah gini, perempuan mah begitu. Padahal sebenarnya kita menunjukkan
hak, bukan berarti kita mau lupa kalau kita tuh seorang perempuan. Iya. Kita cuma pengen punya hak yang sama. Jadi Bapak gini, saya dulu di Tiongkok, terutama yang masih totok ya Pak. Ini saya ngomongin soal orang budaya Tionghoa. Iya. Itu selalu laki-laki yang diagungkan. Ya, Warisan pasti yang dapat anak tertua laki-laki paling banyak, perempuan tidak dapat. Kalau punya anak juga, kalau punya anak laki-laki itu wah kayaknya disayang Betul. banget ya. Kemudian perempuan tidak pernah bisa mengecap pendidikan formal. Pendidikan hanya pendidikan keluarga, pokoknya sebatas budaya, agama, bagaimana urusan rumah tangga yang baik. Saya setuju, yang namanya perempuan apalagi sudah menikah tetap harus ngurusin yang namanya rumah tangga. Tapi yang kita mau omongin di sini adalah kasih kita ruang waktu, hak yang sama supaya kita bisa berkembang. Bukan berarti ketika kita berkembang kita juga menginjak laki-laki, kecuali kalau laki-laki itu memang pantas untuk diinjak-injak. Ya Pak ya? Iya. Saya kasih contoh real ya Pak. Ketika saya menikahi suami saya, Bapak tahu kalau misalnya suami saya itu terlalu gengsi untuk tidak mengakui kepintaran saya dalam berdagang. Sekarang tokonya cuma satu Pak. Bapak mesti tanya sama suami saya ketika saya sudah ikut campur dan mengembangkan semua toko-tokonya. Saya punya 6 cabang Pak. Toko elektronik, toko pakaian dalam, toko alat-alat sembahyang, semuanya kita ada semua di situ. Jadi intinya adalah menurut saya ketika laki-laki mau membuka pikirannya dan memang mengakui kalau memang perempuan ini hebat, segala sesuatu akan lebih bagus. Itu kalau menurut saya Pak. Jadi buat apa sih hebatan perempuan, hebatan laki-laki? Jelas menurut saya perempuan lebih hebat lah Pak. Lah, kamu juga sama berarti. Loh enggak, maksudnya Memang betul Pak, memang perempuan lebih hebat Pak. Tapi saya mau tanya deh satu. Jadi ukuran Anda sebagai seorang wanita yang sukses itu apa? Apakah dia yang bisa mencari uang sendiri seperti itu? Bukan, atau Pak. bisa ngasih sama laki-laki? Bukan, ngasih Pak. mobil gitu misalnya ke laki-laki, Itu memberikan fasilitas yang banyak seperti itu? Kalau saya Pak, saya ingin apa ya Pak? Saya cuma mau bilang begini, betapa perempuan Indonesia itu harus kuat. Kenapa? Karena buat saya, apapun yang kita semua lakukan, dengerin nih ya, baik-baik cewek-cewek Indonesia. Dengarkan baik-baik ini buat kalian semua. Anda bukan Dengarkan cewek. baik-baik. Anda bukan cewek. Hei. Jupe ini ada apanya sih tiap kali dia berdiri laki pada Ini ngikut? aneh. Ini juga ngapain sih? Yang disuruh Sini lu kumpul. pada nonton. Lu mau ngomong apa sama pada video? Kalau nanti sudah jelas Tolong ya. perempuan. Ini kita kan itu ada kamera Jupe yang gitu. Ini kayak Tuparev tau nggak? 7 pahlawan Nah, revolusi. saya cuma mau bilang begini Pak. Pak interupsi Pak. Ya. Ini saya ngapain lagi ke sini? Pak, Lu duduk makanya. Udah duduk Mama, lagi. nggak ada apa-apa nih Pak. Iya, Ah, Pak. Kirain pembagian apa gitu kayak Pak. Katanya pembagian. Ini Enggak jadi. Iya. Contoh lo Pak ya. Yuli. Contoh, nama saya Yuli Rahmawati. Yuli Rahmawati. Terus saya menikah dengan orang Perancis. Iya. Mau nggak mau nama saya ganti Perez. Sebenarnya nggak boleh. Nggak, Saya itu nggak tahu budaya luar kenapa, itu, Pak. Saya kasih tahu lagi itu nggak boleh. Harusnya kamu pakai nama kamu. Nama dinnya bapak. bapak di belakang. Nah, tapi karena itu sudah namanya tradisi, saya harus pakai nama Perez. Nah sekarang cewek Indonesia juga bisa lebih Pak. Contohnya kenapa kita cewek-cewek kuat? Lihat Pak, kita kemana-mana pakai Iya. sepatu tinggi. Bapak lihat. Siapa yang nyuruh kamu pakai sepatu tinggi? Coba Bapak lihat, saya pakai sepatu Saya tinggi. tahu, iya. Betul. Saya ke mall, Iya. bulak-balik muterin mall, Heeh. bawa tentengan, Iya. bawa anak sambil menyusui. Ya Pak, tetap cewek kuat bawa pakai high heel. Iya. Coba kalau cowok kuat nggak Pak? Nih ya, saya ada data-data. Kalau punya saya survei. bicara, saya Iya. bicara saya berdasarkan data-data, asal Anda tahu semua. Saya itu jurusan yang paling keren sarjana saya. Jadi Sarjana kamu tuh sarjana apa sih? Teh? saya sarjana hukum Pak. Tapi ini data-data sarjana saya Pak. hukum. Nih ya, menurut Gobin Vazdev, wanita menangis itu karena air mata merupakan saksi dari keberanian kita untuk menderita. Tapi seperti pria, nangis itu artinya cengeng. Bener nggak? Ada nggak di sini cowok yang nangis? Nangis kenapa? Galau. Galau. Saya enggak. Kenapa nggak nangis? Lu nggak usah, kalau lu nggak usah gini. Nanti Lu kalau nggak saya kebiasaan, lu kebiasaan. Nanti saya dikira iya Pak. Iya, Makanya saya nggak kasih usah, tahu. nggak usah lu kebiasaan. Itu kata siapa? Gobin Vazdev. Ya. Produser juga. bukan tuh Pak Gobin? Hah? Bukannya produser Gobin? Bukan. Iya. Ini teman saya ini. Oh dia tinggalnya di Ubud, dia itu di Bali itu. Dan ada lagi yang Teman lebih saya. aneh Pak ya. Zaman sekarang cowok-cowok tuh aneh banget. Ya, coba contoh lihat mas saya yang cantik ini. Kok masnya cantik sih? Ya. Nih. Siapa bilang tidak ada emansipasi? Ah. Mana ada cowok pakai bulu mata? Mana pakai ini? lipstick, Dia nggak pakai. pakai lip gloss. Coba, Eh, coba.
Jupe, lihat dulu dia nggak pakai. Lihat celana jeansnya Pak, ketat Pak. Laki Pak, ini laki Pak. Lah, tapi dia nggak pakai bulu mata. Bulu ketek dia dicabutin, ditempelin di sini. Ini bibir lu kenapa? Kenapa? Pakai apa tuh? Enggak dong, pakai ini lip kan- gloss kan? Enggak pakai. Enggak pakai. Bohong lu. Bohong. Bohong. Enggak pakai dia nggak. Pakai Pak. Itu bukan lip gloss itu. Apaan? Ya, itu jelantah kan lu pakai. Lu tempelin. Tuh. Coba dia alisnya Pak, Habis alisnya makan dikerok gorengan Pak. kali, Pak. Hah? Habis makan Ya, habis gorengan. makan gorengan, Pak. Silakan Jangan kembali nuduh. lagi. Jadi memang wanita juga kuat. Nah, yang sekarang mau tanya sama Akbar. Saya nih Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak. Tapi nanti Bar. Astagfirullah. Nanti ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Heran, Mbak. Itu artinya wanita tahu Ah, udah kodratnya. bubar lagi, bubar lagi. Ah, udah bubar, bubar. Bau. Tuh, Udah. iya, laki-laki. Kembali di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Sekarang kembali sama Akbar. Saya Pak ya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Kadang laki-laki juga dalam posisi yang sekarang ini kalah Pak. Misalkan wanita sekarang lebih diprioritaskan ada di mall-mall namanya ladies parking. Jadi ya, Parkir khusus untuk wanita. Itu buat apa kira-kira Pak? Buat parkir wanita dong. Supaya wanita kan sibuk dia banyak belanjaannya. Ada diberikan keistimewaan lah. Nggak susah untuk naik-naik. Iya. Bukan itu Pak. Kenapa tujuannya ada ladies parking? Saya ada cerita nih Pak. Saya sama istri saya ini cerita beneran. Iya. Saya yang nyetir Pak ya. Istri saya di sebelah mau masuk ladies parking. Nggak boleh karena saya yang nyetir. Kita pindah aja Pak. Istri akhirnya muter, istri yang nyetir, saya duduk di bangku penumpang. Petugasnya, oh silahkan. Iya. Berarti kan intinya itu tidak memudahkan wanita untuk parkir. Tapi apa? Mereka tidak percaya laki-laki bisa parkir di situ Pak. Kalau laki-laki kan boleh parkir di tempat yang lainnya gitu. Yang saya ceritakan masalah saya tadi Pak. Hanya dengan kita bertukar tempat duduk, terus boleh. Kan itu artinya dia meremehkan saya. Dipikir saya nggak bisa parkir di situ apa? Itu Iya, artinya benar juga tukang ya, parkir susah ya. itu ya. Iya, siapa? Pak. Bung siapa tadi? Bungkusan deh. Bung Kobar. Bung, Iya. Bung harus mengerti sesuatu. Iya. Kenapa Sapam aja mengerti kenapa strategi bikin parkiran yang dipikirkan untuk perempuan-perempuan itu layak untuk dikasih tempat VIP. Kamu tahu kenapa? Kenapa? Kalian mau dengerin kenapa? Ini bangun mulu Pak, jadi nggak ada yang kuat. Kalian mau dengerin kenapa? Tuh. Ya, Jadi ngumpul saya lagi kasih kita tahu ini. kalian. Bapak ada pembagian sembako lagi nih Pak. Saya kasih tahu kalian semuanya Iya, para iya. laki-laki. Kenapa Ibu? Maaf Bu, baru nyampe. Kamu jangan telat lagi dong. Sekolah. Kamu kalau telat gak kebagian ya. Saya mau cerita nih. Barusan Bung siapa tadi? Bungkusan Bu. Oh iya. Masalah parkiran aja Iya. dipermasalahkan. Kamu tahu nggak? Perempuan Perempuan. itu rela mati loh buat laki-laki. Hah? Rela mati buat anaknya. Mana tepuk tangannya? Bu, dipikir kita nggak rela, apa kita juga rela mati? Rela. Rela mati, rela apa? Ya untuk wanita. Sekarang gini, katanya saat rela mati bagi seorang wanita adalah Iya. pada saat melahirkan. Iya. Betul. Padahal Pak, sakit mana melahirkan sama hitan Pak? Sakit mana melahirkan sama hitan? Ya melahirkan sama-sama lah. Ya nggak bisa, sakit hitam lah. Saking sakitnya kita nggak mau mengulangi lagi Pak. Melahirkan katanya sakit, nambah-nambah terus Pak. Lagi nggak Bentar. Saya heran, Mbak. Itu artinya wanita tahu Udah kodratnya. bubar lagi, bubar lagi. Udah bubar. Tuh, iya, laki-laki. Sebentar, Bapak sebagai host, Apa? Bapak ini terlalu visual. Kenapa Bukan kalau dia visual. pada ngerubung? Iya, Kenapa begitu kalau yang ngerubung. krempeng Bapak pergi? Begitu yang kawenya datang ngapain ya? Udah lah. Ini ya, ini Tuh kan. salah satu Orang tips lagi laki-laki ngobrol, ya. tukang Udah, pecel udah. datang. Udah emang terbukti, udah. Silakan Bar, lanjutkan lagi. Lagi Pak ya? Iya. Laki-laki itu lebih simple. Ini kelihatan. Saya tadi ngomong sedikit itu. Langsung cewek-cewek. Iya. Ini membuktikan Pak. Jadi kalau kita Google Pak, Bapak tahu Google? Google. Yang Kira-kira itu buat jenis berenang. Google itu jenis kelaminnya apa Pak? Kalau dia berjenis kelamin, Google jenis kelaminnya apa? Google itu jenis kelaminnya. Bagi saya, Google itu jenis kelaminnya perempuan Pak.
Oh, kok perempuan? Kita pencet satu huruf, Iya. dia keluar banyak kata-kata. Heboh banget Itu nih artinya dia. penjelasan. Nah itu kan berarti dia jenis kelaminnya perempuan. Makanya perempuan itu lebih detail katanya dibanding dengan laki-laki. Dalam hal belanja juga gitu. Biasanya kalau kita sama istri gitu kan ya, belanja gitu. Biasanya kan nunjukin gini. Ini ada bedanya Pak. Dek, baju ini bagus nggak? Oh bagus, cocok. Nah, wanita juga gitu. Mas, baju ini bagus nggak? Oh bagus, cocok. Ah, di mana Pak letak bedanya Pak? Bukan harga. Letak bedanya adalah laki-laki menunjukkan pada istrinya itu sebelum dibayar Pak. Iya. Tapi wanita menunjukkan pada suaminya setelah dibayar. Kenapa laki-laki harus bilang bagus Pak? Kalau kita bilang jelek, dia beli lagi Pak. Saya tidak setuju tuh Pak. Tapi Bar, nggak semua laki masuk mall terus udah keluar lagi cepet. Ada yang enggak? Ada juga masuk laki ke mall lama, dia masuk pagi bisa keluar sore. Apa itu? Emang kerja di situ dia. Lo kalau kerja mah nggak bisa diomongin, Meg. Interupsi Pak. Ya. Terus lagi Pak. Bentar. Bung siapa tadi namanya? Bungkusan deh. Bung siapa? Bung siapa? Bung nggak bisa bilang begitu Bung. Kenapa ya? Ya. Cuma cowok-cowok kere yang bilang cewek matre. Setuju? Iya. Mana cewek teriakannya? Cuma cowok-cowok kere yang bilang cewek matre. Ya. Karena buat kita, kalian tahu nggak? Tiap dengerin semua laki-laki. Aduh. Dengerin semua laki-laki. Apa lagi sini ya? Ini sih. Dengerin ya. Iya. Ini apa lagi sih? Dengerin semua laki-laki. Bu, maaf telat. Telat mulu. Lu tuh telat mulu. Lu tuh telat mulu. Dengerin ya. Iya. Kita pakai bulu mata, pakai bedak, Iya. pakai baju seksi itu buat siapa? Buat siapa? Buat pacar kita tersayang, Iya. buat suami kita Suami. tersayang. Iya, betul. Iya, supaya apa? Supaya kalian nggak ngeliat yang lain. Ibu tahu Kenapa? Kenapa kita laki-laki nggak pernah pakai bedak, nggak pernah pakai lipstik? Buat siapa? Buat siapa? Buat Anda tersayang, istri tersayang. Coba kalau kita pakai bedak, pakai lipstik, mau Ibu? Oke, dengerin ya. Bubar, dengerin. bubar, bubar. Pahit. Ini udah rame-rame gini, tiba-tiba si Olive datang, gue malas banget. Si Olive datang. Dengerin, dengerin. Secara psikologi ada hukum psikologi. Lo nyawer. Gua nggak nyanyi. Hukum psikologi aja bilang ya, nggak ada psikologi pria, ada psikologi wanita. Karena apa? Pikiran wanita itu berakar. Nah. Bilang ke mall, tapi wanita itu kenapa lama di mall? Dia ngecek harga, mana harga terbaik, Iya. harga termurah, biar suaminya nggak kejet-kejet ngeluarin duit. Bener nggak? Iya. Jangan dipikir wanita banyak omong. Ah. Wah, ada psikologi perempuan. Memang ilmu psikologi juga bilang begitu. Gak ada psikologi laki-laki. Karena memang dia pikirnya cepat, itu satu. Tapi perempuan itu sungguh sangat pintar karena pikiran dia berakar. Setuju. Ada psikologi wanita, tidak ada psikologi Setuju. pria. Jadi Tidak setuju. Tuh, dia Kenapa tidak kamu nggak setuju? Susah Pak memahami wanita tuh susah. Saya pernah dikasih tahu wanita teman. nggak perlu dipahami, disayangi. Oh, sudah saya pernah. Iya bagus. Sudah mohon maaf, saya selalu menyayangi istri saya Pak. Justru harus wanita itu harusnya dipahami. Saya sayangi, keinginannya. saya sudah Iya, sayangi. Sudah. Saya punya duit misalnya Iya. ya, 10 juta. Iya. Saya kasih istri 100.000. Loh. Sayang kalau dikasih semua. Karena saya sayangi Pak. Ya, lu pelit namanya itu. Kayak gini Pak, saya tidak setuju dengan cara kalau kita bisa memahami wanita. Tidak bisa Pak. Kenapa? Saya pernah mencari buku Pak di toko buku. Buku itu berjudul 100 cara memahami wanita. Saya cari Pak, bagian psikologi nggak ada. Nggak ada. Di bagian wanita Nggak ada. Saya tanya petugasnya. Iya. Buku 100 cara memahami wanita ada di mana? Oh, di bagian dongeng Dek. Oh, jadi itu hanya cerita-cerita hayalan. Iya betul. Fiksi belaka Fiksi, jadinya. susah Ya. Pak. Nah, Iya, tepuk iya. tangan Pak laki-laki. Iya. Tapi benar. Pak, interupsi Pak. Ya. Bagaimanapun saya sebagai laki-laki sangat menghargai wanita Pak. Dalam arti mereka juga bekerja 24 jam, terutama para Ya. ibu rumah tangga. Mereka bekerja dari matahari terbit sampai mata suami terpejam. Iya. Luar biasa sekali. Iya. Salut untuk para wanita Indonesia. Iya, betul. Sekarang saya mau tanya sama calon tong. Silakan calon tong. Saya akan menjelaskan perbedaan cowok dan cewek itu sebenarnya banyak, sisi pandangnya itu banyak. Anda tahu nggak misalnya perbedaan antara cowok dan cewek secara biologis? Anda tahu? Saya tahu lah. Oh, kalau tahu berarti nggak perlu saya jelaskan ya. Iya. Kalau secara fisik bedanya?
tahu? Ya tahu lah, jelas kan mana cewek mana Oke, cowok. berarti nggak perlu Cara saya- pandangan mata itu. Jadi nggak perlu saya jelaskan ya. Secara kodrat Anda tahu? Ya kodratnya wanita kan seperti ini, Oh, berarti tahu. Iya. Oke, nggak perlu saya jelaskan. Kalau secara pemikiran, Karena saya jarang mikir, saya nggak tahu tuh. nggak tahu. Iya. Nah kebetulan saya juga nggak tahu, jadi saya nggak bisa jelaskan. Ah, itu gimana sih? Tadi yang 3 sebenarnya saya tahu, tapi Anda sudah tahu, jadi nggak perlu saya jelaskan. Justru secara pemikiran itu yang membentuk semua orang jadi mendapatkan pendidikan Nah, ini akan tuh. saya jabarkan. Ada nilai. Ini akan saya jabarkan dan nanti Anda akan melihat secara pemikiran bedanya di mana. Saya melakukan survei. Ada 40 cewek saya survei, tidak satu pun yang cowok. Ya kan cewek di situ. Ya, saya belum selesai. Iya. Kan Anda selalu minta 100 orang. Iya, ini kenapa 40 lagi? Ya kan karena baru ketemu cewek 40. Akhirnya 100 orang saya survei. Dan saya berkesimpulan saya cukup 2 orang saja akhirnya yang saya survei, karena di antara 100 orang itu hanya terbagi menjadi cowok dan cewek. Jadi saya cukup 1 cowok 1 cewek saya survei. Sudah mewakili 100 orang. Pak, tolong dong Pak. Bentar ini. Mbak Jupe? Bentar, sebentar. Nah, Interupsi. silakan, Pe. Cah kangkung. Oh, cah kangkung. Siapa namanya? Siapa? Calontong. Oh, Nah, calontong. kangkungnya itu ada di belakang lontongnya dikit. Oh, gitu. Jadi survei cuma 2 orang dari 100. Terus maunya berapa? Kalau survei minimum kan 40. Tadi dia udah biasanya kita 100. Makanya kenapa lu kalau cuma 2 hanya untuk mewakili laki Ternyata dan 100 tadi isinya cuma cowok atau cewek, mending satu-satu, nggak ribet saya nanya. Tapi Ya, kan pemikirannya berbeda-beda, pandangannya berbeda-beda. Karena apa? Karena Berarti- nilai pendidikannya mereka juga masing-masing berbeda sehingga menimbulkan cara berpikir yang berbeda. Jadi 100 nih. Iyalah Ya harus. tinggal dipanggil lagi. Yang 98. Datang sudah. Jadi kita bagi ya. Ya. 100 orang itu 60 orang itu cewek, 40 orang cowok. Jawabannya adalah 70 setuju dan 30 tidak setuju. Kok 70, Cak? Ini Maaf, nanya apa Pak? Ini pertanyaan saya rahasiakan. Yang penting kan jawabannya kalau survei itu. Ya kalau hasil survei mah Pak Cak Lontong itu dibuka ke semua pertanyaannya Cak, apa, hasilnya pertanyaannya apa. terbuka, Cak, apa yang dimaksudkan supaya Nah, kita nanti tahu. Anda niru ikut survei kalau pertanyaan saya buka. Yang penting kan jawaban survei itu. Coba kalau yang di diagram itu 70 setuju, 30 tidak setuju. Ya pertanyaannya apa? Ini pertanyaan rahasia. Ini masih mending loh jawabannya saya buka. Ini jawabannya sebenarnya rahasia juga loh. Lu, kok Di dirahasiain? mana-mana, Pak. Nih, Ini si bapak nih, tidak mengerti calon nih. tua itu bupati. Nih saya ajarin waktu saya zaman saya mau calonkan bupati nih ya. Alhamdulillah. Calon bupati Begini nih. caranya dulu waktu saya mencalonkan sebagai bupati. Udah tak bilangin kamu telat. Pak, Maafin. Pak, Saya udah dibilangin, Bu. Pak, saya nggak Udah ikut dibilangin. situ. Saya jaga kalau dia datang Pak ya. Iya, iya. Gak ada. Pak, Lu bapak jagain. tadi Ada udah ngilang. Sudah hilang. ya mau cari survei, bapak nggak kasih tahu pertanyaannya. Iya. Pak, di mana-mana visi misi itu Pak harus terbuka, Pak. Terbuka. Setuju? Setuju. Setuju. Si Olive nih ngeganggu mulu. Pahit. Olive lu ngeganggu mulu. Datanglah udah, di Kang udah. Pecel Cibinong. Coba aku mau tanya nih buat Cak Lontong sebagai tukang survei. Kenapa kira-kira Jupe itu bisa langsung menarik laki-laki? Kenapa sih sebenarnya? Karena dia itu sensual. Terus kenapa? Terus kenapa saya? Nah, Aduh. Bubarin laki-laki. Lu sen kiri. Lu sendok semen. Kalau dia kan ngelihat sensual gitu ya. Saat orang tuh ngelihat ada ketertarikan. Begitu masuk ke dia muncul sensual kan? Gitu. Itu udah langsung. Bisa lanjutkan surveinya nggak nih? Ya lanjutkan. Aduh. Bu jangan datang dulu Bu. Survei dulu. Iya Pak, Ibu dia nggak paham. Yang kedua ini Ya. secara umum seperti yang dibahas tadi, lebih enak mana jadi cewek Atau ya kan? Katanya lebih enak jadi cewek daripada jadi cowok daripada cewek, ya kan? Saya tanya, apakah benar lebih enak jadi cowok daripada jadi cewek? ternyata 100 orang tadi menjawab 65 setuju. Lebih enak jadi cowok daripada jadi cewek, 65 orang. Yang 20 tidak setuju. sisanya Tidak Yang setuju. 15
tidak setuju sama yang setuju. Mana Lu ada survei membagi begitu? 3, seharusnya survei itu setuju dengan tidak setuju, tetapi sekarang ada yang tidak setuju dengan yang tidak. Kenapa dia udah aja jawab dia tidak setuju? Loh, ternyata ketika saya tanya, loh berarti kan kamu tidak setuju. Loh tapi saya setuju sama yang tidak setuju gitu. Berarti kan punya pendirian sendiri nih. Jadi dia tidak setuju sama yang setuju, tapi setuju sama Pak, yang tolong tidak deh Pak, tolong keluarin. Ini kayaknya belum dikasih obat ya Pak. Ah ya Pak, berarti saya yang beruntung. Yang, Ya, lalu Cak. jadi begini ya, saya mengakui bahwa wanita itu makhluk yang luar biasa, ya kan. Seperti pernah dan sering saya katakan, mendidik seorang pria itu mendidik satu manusia, tapi mendidik seorang wanita itu sama dengan mendidik keluarga. Itu patut dicamkan. Dan ada juga peribahasa atau mungkin ungkapan yang mengatakan bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk pria. Itulah alasannya kenapa itu wanita itu lebih nikmat kalau sedang hot. Sop rusuk kan enaknya pas panas. Ya, lebih hot. Itulah alasannya. Tapi kenapa kalau tadi mengatakan wanita enak daripada pria, pria enak daripada wanita? Sebenarnya nggak ada yang lebih enak dan nggak ada yang lebih nggak enak. Itu seimbang, semuanya sama. Sebagai contoh, ada yang bilang kalau wanita ribet tadi Mbak Asri, ya kan? Iya. Laki-laki simpel, wanita ribet. Kita harus tahu ya, karena wanita itu auratnya memang lebih banyak. Iya. Itu sebenarnya bukan ribet, tapi memang harus lebih butuh usaha untuk menutupi. Karena apa? Kita harus tahu wanita itu barang yang berharga. Jadi harus disimpan, harus ditutupi. Anda pernah melihat berlian diawur-awur? Nggak pernah. Disimpan. Iya. Itulah keribetannya dia itu karena berharga. Iya. Itu harus kita pahami dan kita mengerti. Aurat-auratnya harus ditutup jadinya ya. Betul. Sebentar, saya interupsi. Ya. Siapa? Cakangkung? Iya. Calontong. Oh, Belum calon lihat ya. lontong kayaknya nih. Cah kangkung mulu. Kenapa? Tadi Anda bilang bahwa berlian itu indahnya disimpan. Iya. Saya nanya sama Anda. Contoh. Baik, saya akan memberikan contoh. Anda suami saya. Contoh ini loh. Dari tadi kan saya pancing Anda biar ada suami saya. contoh. Oke, Anda suami saya. Iya, iya. Contoh. Ya, Anda suami saya. Mabut. Pak, tenang Pak, aman. Ya. Tolong ya. Begitu maju hajar aja. Dua Siapa? Jangan ragu-ragu. Ya, aman Pak. Sampai berdarah biar ketahuan. Hajar. Apa lo? Aja. Tuh kah? Ngeganggu. Gue juga mau dicontoh. Kenapa? Lontongnya nyelip, lontong. Loh, masa di sini? Apa? Pak Komeng. Iya. Sisain Pak. Udah tenang aja. Tiga, sisain. Ya. Nih jagain ondel-ondel bentar. Aku apa lo? Kak, saya tadi lagi cuma mau ngomongin masalah Apa? Contoh tadi istri harus benar-benar nutup semua ini Pak. Benar. Ini Pak, ini adalah keegoisan Pak. Betul. Keegoisan seorang laki-laki Pak. Coba Bapak pikirkan. Laki-laki dan perempuan itu tercipta untuk saling menikmati keindahan. Setuju Iya. kita? Setuju. Saya mau tanya lagi nih. Apa? Saya di sini sampai kapan nih? Ini kamu ngapain di sono? Saya cuma mau bilang tadi sama Bapak kalau mau jelasin sesuatu harus yang jelas Pak. Jadi Jangan kamu tuh bilang cewek nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Nah Makanya ini saya mau tanya salah sebenarnya. dia mungkin adik kita ini salah nangkep ya. Calontong itu lebih berpihak kepada laki-laki atau kepada perempuan? Saya bukan berpihak pada laki-laki atau perempuan, saya hanya mengingatkan. Iya. Kalau kalian ini perempuan, karena auratnya memang lebih banyak, jangan merasa lebih ribet, karena itu adalah anugerah bahwa Anda itu lebih berharga sebenarnya. Iya. Itu yang ingin saya tunjukkan. Setuju. Itu. Biasa aku diam tak bicara, hanya mampu pandangi bibir tipismu yang menarik. Saya bukan berpihak pada laki-laki atau perempuan, saya hanya mengingatkan. Iya. Kalau kalian ini perempuan, karena auratnya memang lebih banyak, jangan merasa lebih ribet, karena itu adalah anugerah bahwa Anda itu lebih berharga sebenarnya. Iya. Itu yang ingin saya tunjukkan. Setuju. Itu yang ingin saya tunjukkan. Kemudian ada juga wanita yang ribet kalau sudah berkeluarga misalnya. Kalau mau keluar harus izin suami. Itu merasa suami egois atau Iya. laki-laki itu lebih dominan. Jangan salah. Kembalikan lagi bahwa seorang suami pun
dia harus taat 3 kali dan hormat 3 kali kepada wanita sebelum kepada bapak seorang laki-laki. Iya, ibunya sama ibunya harus 3 kali ya. Artinya apa? Seorang pria pun dia harus memberi hormat 3 kali pada wanita yang melahirkan dia. Jadi itu berimbang sebenarnya. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Memang itulah yang harus kita lakukan. Silakan Matulen. Baik, John Gray dalam bukunya Laki-laki dari Mars dan Perempuan dari Venus mengatakan ada 12 jenis cinta yang sama-sama dibutuhkan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Cuma tata urut dan prioritasnya yang berbeda. Tadi digambarkan oleh Cici Panda, Asri, dan Julia Perez. Wanita itu perlu menerima yang paling utama, perhatian, pengertian, hormat, kesetiaan, penegasan, dan jaminan. Sementara pria yang diwakili oleh Riko, Pak Jarwo, Akbar, Mas Komeng perlu menerima kepercayaan, penerimaan, penghasilan, kekaguman, persetujuan, dan dorongan. Tetapi juga ada perbedaan mendasar di John Gray bahwa kesalahan umum perempuan selalu berusaha memberikan nasihat bagi pasangannya, sementara kesalahan umum laki-laki kemampuan mendengarnya yang kurang. Terlepas dari itu, kita kerap mendengar kecemburuan tadi. Asri Welas ngomong, Calontong ngomong, perempuan itu katanya surga di telapak kaki ibu, dan ibu disebut 3 kali. Lalu di mana laki-laki? Seorang ibu mengirim surat kepada anaknya sangat indah. Anakku, memang ayah tak mengandungmu, tapi darahnya mengalir di darahmu, namanya melekat di namamu. Nak, ayah memang tak menjagamu setiap saat, tapi tahukah kau, di dalam doanya selalu ada namamu disebutnya. Tangisan ayah mungkin tak pernah kau dengar, karena dia ingin terlihat kuat, agar kau tak ragu untuk berlindung di lengannya dan dadanya ketika kau merasa tak aman. Pelukan ayahmu mungkin tak sehangat dan seerat bunda, karena kecintaannya dia takut tak sanggup melepaskanmu. Dia ingin kau mandiri agar ketika kami tiada, kau sanggup menghadapi semua sendiri. Bunda hanya ingin kau tahu, nak, bahwa cinta ayah kepadamu sama besarnya dengan cinta bunda. Anakku, jadi di dirinya juga terdapat surga bagimu. Maka hormati dan sayangi ayahmu. Dalam urutan tata surya, Venus dan Mars mengapit bumi. Dia seperti ibu dan bapak yang berjalan seiring, membawa dan membimbing anaknya dalam kesetaraan dan saling menyempurnakan. Entah mengapa aku tak berdaya. Waktu kau bisikan, jangan kau tinggalkan. Tak tahu di mana ada getar terasa. Waktu kau katakan ku butuh dekat denganmu. Seperti biasa aku diam tak bicara, hanya mampu pandangi bibir tipismu yang menarik. Seperti biasa aku tak sanggup berjanji, hanya mampu katakan aku cinta kau saat ini. Entah esok hari, entah lusa nanti, entah. Terima kasih untuk teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Makassar yang sudah bersama-sama dengan kita. Moga-moga bermanfaat. Sebenarnya lelaki dengan wanita itu sudah ditakdirkan untuk berpasang-pasangan. Lelaki yang bahagia akan merasa dirinya sempurna ketika berpasangan dengan wanita yang mampu menutupi setiap kekurangannya. Dan wanita yang sempurna adalah wanita yang menemukan lelaki bahagia tadi. Sampai ketemu lagi di LK yang akan datang. Bapak saya
gantiin aja, Mbak. Nggak bisa Anda udah gini. Buat Anda saya tanya, lebih nyesel penting gue. mana etika atau kesadaran? Maksudnya apa? Kesadaran. Anda etika atau kesadaran? Kesadaran. Etika atau kesadaran? Etika Lebih aja penting deh. mana? Etika. Etika atau kesadaran? Etika. Etika atau kesadaran? Etika. 3 orang yang menyebutkan etika dan 2 yang kesadaran ya. Iya. Anda tahu bedanya yang menjawab kesadaran dan yang menjawab etika? Kalau yang Yang menjawab kesadaran 2, yang menjawab etika 3. Artinya? Itu bedanya.